dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang hilang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan akurat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Di awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang, Xi, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal di sana selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu Prasasti Kedukan Bukit di Palembang. Meskipun sempat dianggap sebagai thalassocracy atau kerajaan berbasis maritim, penelitian baru tentang catatan yang tersedia menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan negara berbasis darat daripada kekuatan maritim. Armada laut memang tersedia, tetapi bertindak sebagai dukungan logistik yang memfasilitasi proyek kekuatan darat. Menanggapi perubahan ekonomi maritim Asia dan terancam oleh hilangnya negara bawahnya, kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka mengembangkan strategi angkatan laut untuk menunda kemerosotannya. Strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan di sekitar Selat Malaka bersifat mendukung untuk memaksa kapal-kapal dagang datang ke pelabuhan mereka. Kemudian, strategi angkatan laut kerajaan-kerajaan tersebut merosot menjadi armada perompang. Warisan tertulis. Sebagai sebuah kerajaan yang besar, Sriwijaya banyak meninggalkan warisan tertulis berupa prasasti-prasasti yang masih bisa kita saksikan dan dipelajari hingga saat ini. Melalui prasasti-prasasti tersebut, kita dapat mengetahui sejarah kerajaan Sriwijaya serta kejayaannya di masa lalu. 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang pada tanggal 29 November 1920. Berangkat tahun 683 Masehi, ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, berisi tentang pendirian kerajaan Sriwijaya oleh Dapunta Hyang. Yang kedua, ada Prasasti Kota Kapur. Ditemukan di Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung tahun 1892. Berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi, berisi tentang kutukan bagi orang-orang yang hendak memberontak dan tidak takluk kepada Sriwijaya. Disebut pula tentang penaklukan Jawa oleh Sriwijaya. Yang ketiga ada Prasasti Talang Turun. Tertulis 14 kalimat berisi tentang doa, dedikasi yang menceritakan aliran Buddha Mahayana pada masa Sriwijaya, serta pembangunan taman oleh Sri Jayanasa untuk rakyat pada abad ke-7. 4. Ada Prasasti Telaga Batu, berisi berbagai kutukan kepada orang-orang yang berbuat jahat, serta pujian untuk mereka yang berbuat baik kepada Sriwijaya. Yang kelima ada Prasasti Karangberahi. Di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi pada tahun 1904, berisi tentang kutukan-kutukan bagi orang-orang
Parang Berahi menjadi bukti penakluk Sriwijaya di Jambi. Situs arkeologi dan warisan arsitektur kejayaan Kerajaan Sriwijaya juga meninggalkan banyak warisan yang ditemukan dalam jejak situs-situs arkeologi. Situs-situs arkeologi peninggalan Kerajaan Sriwijaya pun tersebar di berbagai wilayah di Sumatera dan masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Begini situs-situs arkeologi warisan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada arkeologi lahan basah. Situs arkeologi peninggalan Sriwijaya ini berupa lahan basah di daerah aliran Sungai Batanghari. Di sana terdapat peninggalan Sriwijaya pada abad ke-9 sampai abad ke-11 Masehi. Selain itu, ada juga beberapa lokasi situs arkeologi berupa rawa-rawa, yaitu situs Karangagung Bunga dan situs air Sumihara. Yang kedua, ada Wanua Sriwijaya. Situs ini merupakan rekonstruksi kota Sriwijaya berdasarkan peninggalan budaya yang menunjukkan identitas peruntukannya. Kota ini dibagi menjadi 3, yaitu pemukiman, lokasi upacara keagamaan, dan Taman Sri Sekerta yang dibangun oleh Dapuntakya. Yang ketiga, ada situs Karanganyar. Situs ini berupa rawa yang terletak di selat Bukit Siguntang, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan 39 Kecamatan Hilir Barat 1. Di situs ini ditemukan sisa-sisa bangunan air, yaitu kanal-kanal, kolam buatan, dan parit-parit kuno. Yang ada situs Tikip. Situs candi yang terletak di Desa Tikip, Kecamatan Surulangun, Musirawas, Sumatera Selatan. Di situs ini ditemukan arca Buddha dan reruntuhan bangunan tanah. Arca Buddha setinggi 172 cm itu termasuk dalam kelompok Angkor yang berkembang pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi atau langgam Warai di perkembangan di Thailand pada abad ke-6 hingga 9 Masehi. Situs Bingin Jungut. Situs ini terletak di Desa Bingin